Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, ketua kelas silakan memimpin doa untuk hari ini. Silakan, ketua kelas. Semuanya siap. Siap. Mari mulai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang hadir? Nurul, Ferdi. Ferdi. Apa keterangannya? Nurul apa? Sakit. Izin. Ferdi sakit. Terus siapa lagi? Revita. Revita sakit. Oke, kita doakan semoga Nurul dan Revita cepat sembuh ya. Oke, baik. Oke, baik. Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Kesepakatan kelas kita yang paling utama apa? Iya, menjaga kebersihan. Coba dilihat keadaan sekeliling, masih ada sampah? Tidak ada? Bersih? Bersih semua? Oke, terima kasih untuk yang piket hari ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Selain menjaga kebersihan, masih ingat ada kesepakatan apa lagi? Iya, tidak berbicara saat belajar. Nah, jadi pada kegiatan pembelajaran tidak ada yang ngobrol. Oke, baik. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Sudah pada sarapan semua? Sudah. Karena makan pagi atau sarapan itu baik untuk menjaga konsentrasi. Agar lebih konsentrasi lagi dalam belajar. Masih ingat tetap semangat? Oke.
Iya, benar sekali. Baik, tepuk tangan untuk Rifana. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu dengan baik, dengan detail, dan dengan benar. Itu maksudnya. Oke. Selain teks prosedur, pertemuan yang lalu kita belajar apa? Ya, Rafif. Mengidentifikasi teks prosedur melalui gambar. Iya. Kemarin kita mengidentifikasi gambar ya nak ya, teks prosedur melalui gambar. Masih ingat gambar apa yang kita identifikasi? Gambar kucing. Di dalamnya ada apa saja? Ada tujuan. Kemudian apa lagi? Rinci. Kalimat rincinya seperti apa? Oke. Nah hari ini kita masih dengan materi yang sama. Baik anak-anak. Kita hari ini tetap dengan materi yang sama yaitu teks prosedur. Di sini kita masih akan mengidentifikasi karakteristik dari teks prosedur tersebut. Jadi silakan bukunya dibuka halaman 71. 71 dibuka. Sudah? Oke. Coba kalian amati gambar yang ada di buku. Nah, di dalam buku itu ada gambar apa? Di situ ada gambar isi piringku. Ada gambar apa saja di situ? Coba diamati. Ada gambar nasi, ya. Apalagi lauk pauk seperti apa lauk pauknya di sini? Telur, tempe, daging. Kalau jeruk termasuk ke dalam jenis apa? Iya, sudah lengkap belum di situ? Sudah. Oke, apakah kalian setiap harinya memakan dengan sesuai dengan panduan ini? Oke, kalian sudah dapat MBG kan? Sudah. Oke. Makanan yang kalian makan, kalian makan di situ ada lauk pauk tidak? Ada sayuran tidak? Ada buah-buahan tidak? Nah, berarti setiap hari kalian harus makan makanan yang sehat. Oke. Sekarang lihat. Ini adalah tips sehat dan bugar pada masa remaja. Kalian di usia sekarang, kalian ini digolongkan pada masa bukan anak-anak lagi, tetapi remaja. Oke, silakan Naswa dibaca. Yang lain simak tips sehat dan bugar pada masa remaja. Yang lain simak ya. Silakan dibaca. Tahukah kalian bahwa total pertumbuhan gizi pada masa remaja paling tinggi apabila dibandingkan dengan tahapan usia lainnya? Banyak perubahan yang terjadi pada masa remaja. Tubuh kalian bertumbuh pesat dan kalian pun mengeksplorasi lingkaran pertemanan yang lebih luas. Perubahan fisik, mental, dan meluasnya lingkungan sosial ini mendorong kalian untuk beraktivitas yang lebih sering. Pada masa ini, kalian mendapatkan tanggung jawab sebagaimana orang dewasa, misalnya mengatur jadwal kalian sendiri, belajar secara mandiri, maupun aktif dalam organisasi remaja. Karena itu, tak salah apabila orang mengatakan bahwa masa remaja merupakan masa transisi sebelum kalian menjadi dewasa seutuhnya. Dilanjutkan Raffi. Pada masa ini, kalori dari makanan minuman akan menggantikan energi dan gizi yang lain. Sebaiknya kalian memilih aktivitas fisik untuk makan kalian. Makanan yang kalian makan sebaiknya tidak cukup. Mengajukan cara mengatur pola makan yang sehat bagi karena makanan utama sebanyak 3 kali sehari pada pagi dan malam hari. Pada makanan utama ini sebaiknya selalu ada sayuran hijau daun seperti bayam, kangkung, sawi, dan pokcoy. 2. Selain sayur, pastikan makanan utama protein hewani dan nabati. Untuk protein hewani kalian dapatkan dari sapi, juga telur. Protein nabati kalian mendapatkan dari tempe, tahu, dan kacang-kacangan. 3. Kalian juga harus mengonsumsi
Fungsi 2 yang kalian akan dibanding minimal sekali sehari pilihan buah yang berwarna merah atau oranye seperti pepaya, mangga, jeruk, apel, dan lain-lain. 4. Terakhir, konsumsilah produk olahan susu yang mengandung vitamin dan keju. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, batasi konsumsi makanan cepat saji, jajanan dan makanan yang terlalu manis, asin atau berlemak. Selain itu, dengan harus minum air putih, usahakan tubuh kalian tetap terhidrasi dengan minum cairan 8 gelas sehari air putih. Melakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit sehari. Tidak sulit bukan? Salam sehat. Tidak terlalu sulit bukan? Jadi itu adalah tips sehat bugar di masa remaja. Berarti kalian ya, masa remaja semua jangan suka makan makanan olahan karena makanan olahan itu tidak baik untuk tubuh. Yang disarankan adalah kalian masa pertumbuhan kalian harus makan yang namanya buah, sayur, kemudian terutama air putih. Ini pada bawa bekal air putih tidak? Bawa ya. Daripada minum minuman kemasan lebih baik minum air putih. Sampai di sini paham? Bisa dipahami ya nak ya? Oke, baik anak-anak, itu tadi adalah tips hidup sehat yang harus kita makan, makanan yang harus kita makan. Kemudian jangan lupa diimbangi dengan olahraga. Kemarin kita sudah belajar kegiatan apa yang baik untuk tubuh. Oke. Kok masih lemes semua ini sepertinya? Masih semangat gak sih belajarnya? Masih. Kita sedikit lagi biar tambah semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, luar biasa sekali. Ya, baik anak-anak. Ini sudah kegiatan penutup kita. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Rizky. Kita jadi paham identifikasi teknologi. Ya, tadi kita sudah mengidentifikasi teknologi. Selain itu, apa lagi yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Rizky. Kita tahu makanan sehat yang harus dikonsumsi oleh tubuh. Iya, makanan sehat yang dikonsumsi oleh tubuh. Ada apa saja makanan sehat itu, Ki? Sayuran, Sayur-sayuran, telur, buah-buahan, nasi. Yang paling utama, minum air putih. Luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Rizky. Oke. Menurut kalian sulit tidak untuk memahami pembelajaran kita hari ini? Ya. Oke, baik anak-anak. Minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi yang berbeda. Kita akan belajar atau kalian nanti akan berdiskusi dengan kelompok kalian untuk mengidentifikasi infografik dari sebuah gambar. Kalian akan mengidentifikasi, kemudian kalian akan berdiskusi dengan teman kalian dan akan mempresentasikannya ke depan kelas ya. Untuk itu pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semuanya siap.